Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan Prodi Hukum. Baik, hari ini saya melanjutkan pengantar tata hukum Indonesia di minggu kedua, pertemuan pertama. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah hukum Indonesia. Jadi terkait hukum-hukum yang berlaku di Indonesia itu ternyata ada sejarahnya gitu ya. Bagaimana dia berdinamika, bagaimana dia akhirnya beradaptasi juga gitu ya dengan kondisi masyarakat sekarang yang ada, sampai dengan peraturan-peraturan itu juga harus beradaptasi. Jadi kalau di beberapa negara itu ada sistem hukum yang berbeda. Jadi kalau di Indonesia karena kita pernah dijajah oleh Belanda, kemudian Belanda juga pernah dijajah oleh Prancis gitu ya. Artinya dia ada satu benang merah bahwa di negara-negara tersebut menggunakan civil law gitu ya. Sementara negara-negara dengan bekas jajahan Inggris ataupun sebagai negara-negara persemakmuran itu negara-negara yang menganut common law. Jadi yang mudah dinalar adalah untuk negara-negara penganut sistem hukum common law, mereka lebih kepada mengutamakan adat istiadat ataupun peraturan yang hidup di masyarakat secara full. Sementara kalau di civil law dia harus ada payung hukumnya, harus ada peraturannya dulu untuk bisa diterapkan kepada masyarakat, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perkembangan hukum di Indonesia. Jadi di zaman VOC ini masih kelompok pedagang dari Belanda gitu yang datang kemudian ke Indonesia, melihat banyak sekali bahan rempah-rempah yang bisa diangkut dari Indonesia gitu ya. Mereka mulai masuk ke Indonesia itu tahun 1602 sampai dengan 1799. Kemudian karena kita terus berlimpah, menjadi ketertarikan tertentu gitu ya bagi negara-negara yang memiliki kekuatan saat itu, yaitu Belanda dan juga Inggris gitu ya. Jadi mereka mencari negara-negara yang bisa dijajah. Nah, masuklah Belanda, pemerintah kolonial Belanda itu ke Indonesia tahun 1800 sampai 1811. Dan juga Raffles atau kerajaan Inggris juga masuk ke Indonesia 1811 sampai dengan 1814. Kemudian dilanjutkan era pemerintahan kolonial Hindia Belanda kedua 1814 sampai 1855. Kemudian era pemerintahan kolonial Belanda ketiga itu 1855 sampai 1926. Kemudian dilanjutkan 1926 sampai 1942. Masa kedudukan Jepang 1945 sampai 1945 sampai dengan kemerdekaan 1945 hingga sekarang. VOC itu apa? VOC itu adalah adanya hak monopoli untuk mengelola hasil bumi tadi ya, kelompok pedagang yang memiliki hak monopoli untuk mengolah hasil bumi melalui ekspor impor komoditas strategis. Hak monopoli ini dilakukan melalui aturan hukum yang dibawa oleh Belanda, antara lain ketentuan hukum positif yang berlaku bagi orang Belanda, yang dipaksa juga berlaku bagi orang Indonesia. Misalnya ketentuan hukum dagang dan asas hukum Romawi dengan Gubernur Jenderal Pierpont, contohnya Statuta van Batavia. Kemudian era kolonial Belanda fase pertama dengan Jenderal Jenderal Umum gitu ya,
Dia Daniels mencoba meneruskan ketentuan yang berlaku sebelumnya. Fase Inggris berkuasa melalui Thomas Stamford Raffles mencoba membuat kebijakan baru terkait hukum pertanahan dengan menerapkan pajak bumi dan sewa tanah bagi warga pribumi atau landrente, dan juga melakukan pembentukan beberapa lembaga peradilan, Division Court, District Court, Resident Court, dan Court of Circuit. Kemudian kolonial Belanda fase 2, di mana saat ini Belanda dikuasai Prancis di bawah kekaisaran Napoleon Bonaparte. Prancis dan negara jajahannya sedang memulai semangat negara hukum atau Rechtsstaat. Akibatnya pemikiran ahli hukum dan hukum yang mulai berkobar saat itu, Belanda terpikat dalam konsep monarki konstitusi, sehingga berupaya membuat satu konsep konstitusi yang menjadi Nederland Grondwet 1814 dengan produk hukumnya, kodifikasi hukum perdata atau PW, peraturan organisasi pengadilan atau RO, ketentuan umum tentang peraturan undang-undang atau AB, dan kitab undang-undang hukum dagang atau Wetboek van Koophandel, kemudian juga peraturan hukum acara perdata RF. Dalam pasal 11 AB, Reglement Bepaling van Wetgeving, ya, terjadi dualisme hukum yang berlaku di Indonesia, di mana BW hanya berlaku bagi golongan Eropa, sementara golongan lain termasuk pribumi digunakan hukum perdata adat yang berlaku dengan agama sebagai pembedanya. Kemudian era kolonial fase ketiga, negara Belanda mengalami perubahan sistem politik dan pemerintahan dari monarki konstitusional menjadi monarki parlementer, di mana pembentukan hukum dapat dilakukan secara bersamaan antara raja dan parlemen. Pada pasal 109 Reglement tentang tata pemerintahan, jika sebelumnya perbedaan golongan ditentukan atau dipergunakan kriteria agama, maka berdasarkan peraturan yang baru dipergunakan status penjajahan. Golongan Eropa untuk status penjajah dan golongan yang terjajah disebut golongan bumiputra. Produk dalam fase ini adalah 1866 adanya Stadblad. Kemudian 1872 itu ada Stadblad juga, diberlakukannya KUHP bagi golongan bukan Eropa. Kemudian 1915 diundangkannya Wetboek van Stafrecht, ini KUHP ya, yang kemudian berlaku untuk semua golongan 1918. Kemudian 1920 berdasarkan tadi RF gitu ya, Regering Reglement mengalami perubahan tentang membagi penduduk menjadi 3 golongan, yaitu golongan Eropa, pribumi maupun timur asing. Timur asing ini maksudnya Chinese dan juga dari golongan Arab. Kemudian masa kolonial fase keempat, ini pemerintah Belanda membentuk Volksraad, gitu ya, atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wadah rakyat pribumi untuk berpartisipasi dalam pemerintah daerah jajahan. Ya. Bentar ya. Baik, dilanjutkan lagi di masa pendudukan Jepang. Berdasarkan peraturan Osameru Shirei, Undang-Undang Bala Tentara Jepang tahun 1942 pasal 3, segala badan pemerintahan dan kekuasaan hukum dan undang-undang dari pemerintahan yang terdahulu tetap diakui sah bagi sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer. Karya masa ini adalah melakukan perubahan atas beberapa lembaga peradilan,
Di antaranya penghapusan dualisme dalam tata peradilan sehingga lembaga peradilan yang ada diberlakukan bagi semua golongan. Tadinya dia ada golongan tadi ya, pribumi, kemudian golongan Eropa dan juga Timur Asing. Kemudian bagaimana perkembangan undang-undang masa kemerdekaan hingga sekarang? Maka menurut pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru sesuai undang-undang ini. Tetapi tetap diberlakukan unifikasi badan-badan peradilan yang diperlakukan bagi semua golongan serta menyederhanakan lembaga peradilan menjadi peradilan tingkat utama yakni pengadilan negeri, pengadilan tingkat banding yakni pengadilan pengadilan tingkat negeri, kemudian sekarang pengadilan tingkat tinggi dan pengadilan kasasi yaitu Mahkamah Agung. Tata hukum Indonesia tujuannya adalah agar kehidupan masyarakat tercapai ketertiban. Untuk sampai pada tujuan ini, aturan hukum yang satu dengan yang lain saling terkait, teratur dan juga tertata, di mana aturan hukum yang berkedudukan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, aturan yang begitu banyak saling terkait satu sama lain merupakan tata hukum. Kemudian tata hukum adalah keseluruhan hukum yang berlaku di Indonesia yang merupakan objek ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan hukum positif, ius constitutum, yang dilawankan dengan hukum yang dicita-citakan, atau ius constituendum. Ya. Kalau D dia yang dicita-citakan, kalau constitutum itu hukum yang berlaku di masyarakat. Berlakunya hukum di satu negara sangat ditentukan oleh politik hukum. Nah, ini kenapa teman-teman melihat gitu ya. Apalagi kita lihat sekarang sedang ramai Omnibus Law Cipta Kerja gitu ya. Dengan adanya kekuatan politik di hukum itu sendiri, ada tarik ulur yang sangat terasa gitu ya dari masing-masing pihak bahwa pemerintah itu berpihak kepada siapa, kepada pekerja ataupun pada pengusaha, maka terlihat sekali kalau yang sekarang ini lebih berpihak kepada penguasa. Padahal senyatanya harus ada keseimbangan dari kepentingan-kepentingan tersebut yang kemudian diakomodir oleh pemerintah. Maksud dari politik hukum adalah pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayah yang mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan. Ini teman-teman bisa banyak membaca tentang buku politik hukum gitu ya, untuk rekan-rekan yang memang ingin terjun di dunia politik harus banyak membaca literatur seperti ini untuk memperluas wacana teman-teman, untuk memperluas dan mengembangkan, terus mengasah keahlian teman-teman dalam menghadapi manusia yang kita labnya itu bukan lab di seperti teman-teman farmasi ataupun kesehatan gitu. Lab kita adalah masyarakat itu sendiri yang dia punya banyak pemikiran-pemikiran yang kompleks. Nah, ini Undang-Undang Dasar itu tidak menyebutkan masalah politik Indonesia, tetapi Undang-Undang Dasar sementara 50 pasal 102 memuat pasal tentang politik hukum negara Indonesia sebagai pasal kodifikasi. Ya. Hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana sipil maupun pidana militer, hukum acara perdata, hukum acara pidana, susunan keluarga, kekuasaan pengadilan diatur dengan undang-undang kitab hukum, kecuali perundang-undangan menganggap perlu mengatur beberapa hal dalam undang-undang itu sendiri. Ini bisa rekan-rekan baca ya. Nah, sekarang kita masuk ke hukum tata negara. Ini maksudnya apa gitu ya? Hukum tata negara yaitu keseluruhan aturan hukum tentang organisasi negara. Ini tentang HTN, hukum tata negara.
Kemudian nanti ada kita pelajari hukum tata usaha atau hukum administrasi negara. Hukum keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana penguasa ini seharusnya bertingkah laku dan melaksanakan tugas-tugasnya secara administratif gitu ya. Kemudian hukum perdata, dia akan belajar tentang apa? Yaitu keseluruhan aturan yang mengatur hukum yang tentang hak dan kewajiban seseorang terhadap orang lain, individu per individu, serta mengatur tingkah laku mereka di dalam pergaulan masyarakat dan pergaulan keluarga. Kemudian hukum dagang itu apa? Keseluruhan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lain, khususnya dalam lapangan perniagaan, atau lebih disebut sebagai hukum perdata khusus. Kemudian ada lagi hukum pidana. Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tindak yang pemaksaan yang khusus yang diancamkan kepada siapa yang tidak mentaati hukum dari lapangan yang lain. Kemudian hukum acara, keseluruhan hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan hukum materi, hukum acara ya. Jadi nanti ada hukum acara perdata maupun hukum acara pidana. Baik, satu slide lagi. Nah, puncak perlawanan terhadap penjajah yakni adanya Proklamasi 1945 yang membawa makna bahwa kemerdekaan Indonesia adalah secara formal baik kepada bangsa di dunia juga terhadap bangsa Indonesia sendiri menyatakan sebagai bangsa yang merdeka. Di bidang kenegaraan, bangsa Indonesia menentukan hukumnya sendiri dalam melaksanakan hukum yang dibuatnya. Kemudian proklamasi juga sebagai norma pertama dalam tata hukum Indonesia. Norma yang tidak dapat dicari dasar hukumnya adalah dasar tata hukum Indonesia. Jadi dia ada sebagai bagian dari peraturan di Indonesia. Gimana dasarnya Indonesia itu bisa mempunyai hukumnya sendiri? Ya tadi karena sudah memproklamirkan gitu ya, adanya kemerdekaan di negara tersebut. Baik, demikian yang ingin saya sampaikan hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada hal yang belum puas ataupun ingin ditanyakan, silakan gunakan sekali lagi saya ingatkan gunakan forum gitu ya, ruang forum untuk bisa kita berkomunikasi dua arah. Demikian, terima kasih untuk kehadiran dan attention-nya, perhatiannya untuk materi ini. Saya akhiri dulu bacaan hamdalah dan selamat beraktivitas, melanjutkan aktivitas berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.